Hello everyone, balik lagi bersama kita Beta Vice. Hari ini Beta kita akan Vice. Beta Vice coy. Oke. Hari ini kita akan ngebahas Kamen Rider Geats episode 20 coy. Wow. Dimana yang kemarin-kemarin itu lumayan wah lah ya episode kemarin ya. Di sini tuh dimulainya dari Kang tuh jadinya Neng Neon. Aduh, waifu saya kamu sebut akan ya. Ada kadang-kadang. Iya, Neng Neon memberi kesaksian ya kan. Kalau dia itu kaget bahwa si disasternya ternyata bukan Isuzu Daichi. Dia kayaknya shock gitu ya kan. Ini mukanya melas gitu kan ya. Wah, sayang lah. muka cakepnya saya, tapi apa sih ya, sedihnya juga imut sih, jadi nggak apa-apa lah. Jadi di sini intinya tuh si Neon kayak nge-flashback lah ya, tapi dengan kesaksiannya bahwa tentang episode kemarin dimana dia juga sedih ternyata bukan Daichi ternyata bukan Daichi disasternya gitu kan. Ternyata dikasih tahu kalau Daichi-nya itu bukan Dejastar ya kan. Apa kesaksiannya ini sesudah game apa itu kurang tahu dah. Betul. Terus habis itu kan tiba-tiba dengan high tensionnya konnichiwa minasan. Waduh, bersemangat sekali game kita yang satu ini. Iya, game kita yang satu kali ini udah bersama Tai pagi-pagi ya kan, langsung konnichiwa minasan ya kan. Terus dia kayak ngejelasin dulunya lagi kan. Kalau peraturannya itu ada dua. Satunya kalau pemenangnya itu kudu voting nomor 1 ya kan. Tapi kalau misalnya di akhir game ada Dejastar, ya Dejastar yang menang, udah begitu doang. Dia ngejelasin, ternyata cuma diperjelas doang. Diperjelas doang dari yang sebelumnya gitu kan. Terus di situ wah, ini apa sih, saya kayak pagi-pagi nih tensionnya tinggi banget nih GM katanya udah dengan muka keselnya ya kan. Makanya dari nggak lama itu si Keiwa ya kan, Sakurai Keiwa dapat telepon. Waduh, dapat telepon dari kakak tercinta ya kan. Betul. Karena ditinggal nginep udah 2 hari nggak balik-balik, kakaknya kelaparan. Kayaknya udah lebih dari 2 hari deh. Kan ini udah stage 3 ya. Oh iya. Retinanya tuh udah udah berantakan lah pokoknya. Di situ tuh. Udah pada kayak kapal pecah gitu kan. Kapal pecah ya kan. Terus ada terus kan ditanyain Kak ngapain gitu kan. Ditanyain terus ini dapat paket buah ya kan. Dan gimana sih cara bukanya? Ini gue ketok-ketok ke palu nggak kebuka ya. Orang-orang normal mana yang ngebuka nanas pakai palu gitu diketok-ketok gitu. Baru kali ini gue juga denger ini. Aduh, ngide banget. Gue sekalinya orang kaya gitu kan, orang kaya. Gue ngeliat nanas diketok pakai ini baru kali ini gue. Orang kaya aja biasanya malah pakai golok atau samurai. Ini pakai palu ya. Anti mainstream cuy. Mainstream ya kan. Terus dikasih tahu kan kalau dia dapat nanas, terus kadaluarsanya sampai matahari tenggelam. Benar. Jadi harus dipotong sebelum matahari tenggelam gitu kan. Terus kayak apaan sih, ada-ada aja sih kata. Ya udah ntar aku masakin lah gitu kan. Terus tiba-tiba langsung kayak siapa? Ciraminya itu dapat telepon kan. Kita mendapatkan kabar bu bahwa ternyata stage selanjutnya telah dimulai. Dan di sini tugas mereka masih abu-abu awalnya, kayak cuman ini para Jamato sedang mengirim barang. Kalian harus nangkep para Jamato yang sedang ngirim barang itu. Oke, siap gitu kan. Dan yang akhirnya maju duluan itu si
Tycoon sama Nago kan. Akhirnya Nago. mereka ngelihat kurir Ah. paket Yamato gitu kan. Mereka serang-serang gitu, set easy lah ya Yamato curut gitu kan, bukan yang bos-bos gitu. Tiba-tiba yang jatuh tuh cuman buah doang kan, kayak Buah doang. apa sih gitu. Tiba-tiba Yamatonya tuh kayak panik gitu dan akhirnya langsung duar meledak gitu kan. Meledak. Ternyata Lagi itu deh. adalah bom gitu kan, berbentuk buah. Terus Dikalahin itu ya Yamatonya. Nggak. Terus habis itu ya dapat itu ngumpulnya si Sumuri Iya, suruh dapat ngumpul. sebuah itu surat ya betul, tantangan ternyata. ancaman, surat ancaman tantangan, kami menanam bom di dunia ini, kalian jinakkanlah bom itu sebelum matahari terbenam, jika tidak maka korban tidak akan bisa terselamatkan selamanya. Dikira itu yang nulis tuh kan itunya gitu ya, kayak si Archimedalnya gitu kan. Archimedalnya. Ternyata bukan kan, ternyata pokoknya Yamato Rook yang beda Rooknya. lagi. Iya, Rooknya. Rooknya udah pintar sekarang, udah bisa nulis. Udah makin pintar lagi, udah makin canggih kan. Nah, terus udah gitu tuh di sini tuh gue ya seperti biasa lah sebel gitu kan sama pihak DGP-nya gitu, kayak kalian info telat mulu sih gitu loh. Yamato selalu satu langkah di depan gitu loh, sebel kadang ngelihatnya gitu kan, suka salah langkah mulu gitu. Terus udah gitu kayak kagak tahu gamenya, udah pokoknya keluarin aja dah dulu pemainnya, ntar gamenya jelasin kalau udah tahu rinciannya gitu ya kan. Kayak begitu jatuhnya. Iya, makanya jadi kayak disadvantage banget gitu kan buat para pemain gitu loh, playernya, buat para Kamen Ridernya. Nah, terus udah gitu akhirnya ini kan pindah kan ke si pihaknya dari Yamato ke si Archimedal kan. Di situ si Azuma biasalah dikutung-kutung gitu kan, kayak ditemuin di kemarin sama si Yamatonya habis dibuang. Iya, terus katanya di situ tuh kayak kan harusnya lu jadi pupuk gitu loh, kayak itunya apa mungkin emang lu diubah aja lu jadi Yamato mutasi yang gitu. Kalau misalnya lu jadi Yamato pasti lu OP parah lah gitu kan, kata si Archimedalnya. Si Azumanya ya tatapan sinis aja lah udah gitu kan, nggak ngelawan sama sekali juga di situ. Terus habis itu dia Yamato Nuchikoto langsung ketemu lagi Yamatonya ya kan di sini. Jelasin langsung lah pada satset ya kan. Ini udah keberapa kalinya ini Henshin bareng mulu ya, ada Henshin bareng mulu gitu maksudnya. Diulang-ulang mulu. Henshin barengnya. Udah bener-bener kayak berasa itu sih Power Rangers sih. Iya, iya benar-benar. Dan kita ngelihat di sini gitu. Ini power builder ini kayaknya udah efeknya udah kayak Final Form gitu ya. Kayak Final Form gitu. Padahal mah ya biasa aja berasanya ya kan, debutnya gue bukan di series tapi di movie. Iya juga ya. Tapi kayak udah berasa OP banget gitu kelihatannya gitu. Tapi ya begitu doang, udah cuma bisa dipakai sama siapa aja juga. Benar. Jadi kayak nggak ada spesialnya. Nggak ada spesialnya ya kan. Akhirnya ketemu kurirnya udah tuh cepat ya kan. Cepat ya kan, pada berantem. Terus tiba-tiba lagi berantem gebukin Yamato si Kewas si Tycoon sama si Gits kan lagi gebukin. Kan si Gitsnya itu masih pakai power builder dulu cuy. Dia kayak langsung ngincer satu Yamato yang kabur gitu kan. Set. Nah, tuh dikalahin kan. Tiba-tiba secret mission complete. Oh iya secret mission dulu ya. Iya, secret missionnya nggak jelas lagi kan, cuman kayak ngejar itu kurir doang lah. Kan ini kan semua Yamatonya juga kurir gitu kan.
Ya Nah, udahlah ya, pokoknya suka-suka penulisnya lah ya. cep paling cepet lah ngebunuh Yamato gitu kan. Terus Iya akhirnya dapat kan itunya, apa, dapat ah, hasilnya ya ternyata cuman itu doang, apa, Magnum bakal doang Magnum kan. Ya basic formnya sih itu malah kayak apa sih, balik turun, lagi. kayak turun gitu Turun. loh, yang harusnya Ah, udah bagus-bagus malah jadi turun lagi kayak ya elah, tapi ya udahlah ya. Nah, pas baru kelar change form gitu kan, baru kelar change ah, form, tiba-tiba si Tycoon datang kan, gimana, ketemu apa, ada apaan gitu kan. Oh enggak, ini gue dapet form basic gue lagi, normal gue gitu kan. Baru ngobrol-ngobrol gitu kan, tiba-tiba langsung ada buah kan, jeder meledak di kaki oh. mereka. Wah, kelihatan nih ada yang disasternya beraksi nih, ngelemparin ke mereka, karena kelihatan banget kan nggak ada musuh di situ, tapi Mm-mm. tiba-tiba ada yang ngelemparin. Dan pas kayak nengok ke belakang, si siapa, Lopo sama si Nago ya, si Nago Neon Nago kan, itu tuh kayak lagi sibuk juga gelut, jadi berantem. jadi wah, ini nggak ketahuan nih siapa nih yang melemparnya, agak-agak jago nih disasternya gitu kan. Hmm. Udah tuh akhirnya kayak udah musuh-musuhnya pada kalah gitu kan, terus kayak mikir lagi, jadi kira-kira bomnya ada di mana gitu kan. Oh. Mikir dulu tuh, si Kewa kayak keinget gitu kan, kalau tadi pagi Hmm. si kakaknya dapat paket buah gitu kan, yang nggak Hmm. bisa dipotong gitu kan. Dan ternyata bener, datanglah ke rumahnya gitu kan, ketemu Ada si luarsanya ini sama yang di suratnya ya. iya, pokoknya tuh sebelum matahari terbenam harus udah itu. Heeh. Terus udah gitu udah deh, bener kan, datang ada si Kewa lah. Nah, terus udah gitu tuh ada si sekakaknya Sarah lagi diikat Lagi ternyata. diikat, lagi Iya, betul ngiket. sekali. Lagi diikat dan ternyata bener nanas itu adalah bomnya gitu kan. Ya, tuh hati-hati cuy nanas tuh. Ntar Hmm. bisa ngikat lu. Aduh, bahaya ya. Jadi kita harus sesama nanas sekarang nih, karena bisa jadi Ah, bom gitu. Nah, terus setelah itu gimana tuh cuy? itu kayak itu kan diliatin pindah scene-nya lagi ke si bapaknya Neon ya kan, dia ngunjukin tuh ke emaknya. Waduh, emaknya ngamuk coy di situ coy. Ini bahaya ini buat Neon ya kan, tapi bapaknya mah santuy ya kan. Ini baik buat Neon, buat perkembangan dia, kayak gitulah sejenisnya. Pokoknya santuy dah di situ. Heeh. Habis itu si habis ngamuk-ngamuk gitu, bapaknya mah cool-cool aja gitu kan, habis Langsung ngeliat kayak itu ya, terus udah gue ada meninggal aja. kerjaan gitu, kayak gue Ah, ada kerjaan, udah gue mau balik kerja dulu. Di Terus habis mamahnya panik, nelpon si Neonnya, panik. kamu ngapain ngikutin begituan? Oh, mama lagi nontonin DGP ya. Ah, Udah langsung nyerah aja, jangan itu, nggak bisa mah, ini ada teman-temanku juga sedang berjuang bersamaku gitu. berjuang bersama. Iya, pokoknya ngeyel lah Neon lah, malu sama Intinya emaknya lah. tapi di sini udah bener-bener kelihatan, pokoknya gua nggak mau terkekang lagi, gua bakal nemuin kebahagiaan Ah, gua sendiri gitu kan. Itu Tapi tuh. di sini juga ini Apa tuh? emaknya juga benar-benar bener, kalau ini mah benar-benar kayak khawatir, Iya, soalnya benar-benar. emang bahaya. Iya sih, benar-benar. Ini emang real emak-emak lah gitu, nggak gimmick-gimmick ya. Iya. Heeh. Terus di lain sisi kan tuh si Ajuma kan tadian yang pengen dijadiin pupuk sama si Archimedel kan. Iya, Terus kayak tiba-tiba ada cewek datang. Wah, cewek ngemut permen anjay. widih, Permen jelly bean ya itu namanya. betul. Kalau kita tuh ini cuy, yupi. Yippee. Aduh. Dia ngemut terus bilang, "Oh, jangan, mendingan buat saya saja, saya mau." Apanya tuh? Apanya tuh yang mau tuh? Permennya kah? Terus Family habis friendly itu coy. kan, Oke. Jadi gimana? terus dia diajak ngobrol tuh si Ajumanya ya kan. Mm-mm.
Jadi tujuan lu kan, keinginan lu buat ngancurin Kamen Rider kan. Mendingan lu manfaatin gua ya kan, kata si sponsornya. Sponsornya kan ini dikasih, kita tahu lah ternyata namanya dia itu apa cuy tadi cuy? Beroba. Beroba ya. Beroba iya, apa namanya Beroba? Ya gitulah. Iya, Beroba lah. Dia katanya ya, lu kalau misalnya keinginan lu gitu, lu nggak ada salahnya lah manfaatin gua mau kok bantuin lu gitu kan. Sebenarnya lu ini ya, lu apa, atasan DGP kan gitu, dibilang gitu. Oh enggak, lu jangan samain gua sama mereka gitu kan. Oh ternyata beda cuy, ada sponsor juga. Terus udah, kalau kayak begitu kayaknya emang berlawanan banget ya. Jadi atasan DGP sama sponsor itu kayak udah beda, bener-bener beda pihak lah ya. Beda pihak iya. Jadi kayak apa, dan terlebih kan di awalnya itu si Beroba itu kan kayak dari sponsornya Yamato gitu loh. Jadi kayak dia sponsor tapi bukan para Kamen Rider awalnya tuh begitu. Nah sedangkan karena sekarang ini ada si Azuma yang kayak jadi Kamen Rider yang stray mengelana gitu, udah kayak harusnya dibuang sama DGP. Si Beroba ini tuh kayak berusaha dapetin hatinya si Azuma gitu kan. Tapi ya udah, scene ini cuman sampai dia ngajak doang, si Azuma pun belum jawab sama sekali kan. Mungkin kedepannya lah baru ada itu. Iya. Terus ditanya juga kan, sebenarnya tujuan lo apaan sih? Ternyata dia senang ini kalau orang menderita. Ternyata benar dia sadis, orang sadis ini sponsor yang ini. Aduh. Bener. Nah, terus balik lagi di lain nih sisinya kita tuh, ke DGP lagi gitu kan, ke DGP para lagi. Kamen Ridernya lagi. Di sini saya sama si Neon ngobrol lagi nih. Mereka ya pada pendekatan lah, bonding time lah di sini sekarang. Itu kayak ngobrolin kan gimana keluarganya si saya gitu. Gue demen nih kayak akhirnya si sayanya dapat screen time, latar belakangnya, penjelasan latar belakangnya, bahwa kalau dia itu tuh dulu tuh tentunya punya sebuah restoran gitu kan, cuma karena ayahnya lagi sakit dan akhirnya bangkrut gitu kan. Dan akhirnya sekarang dia makanya jadi atlet, atlet buat hidupin keluarganya lah, dan juga ngelatih adik-adiknya untuk jadi atlet juga kan, atlet nasional internasional gitu kan. Nah makanya itulah kenapa dia punya impiannya itu di Deza. Kalau dia jadi Dezasin, keinginannya adalah kekuatan fisiknya tuh nggak berkurang seumur waktu gitu loh. Gitu, jadi biar tetap bisa jadi atlet, biar intinya gitu lah gitu. Bisa jadi atlet, terus bisa ini nafkahin keluarganya. Gua kayak bingung sih, padahal tinggal nulis aja kayak si S gitu. Pengen hidup santai tanpa dan tetap punya uang. Tetap hidup berkecukupan, tetap gitu sebenarnya gitu aja. Gitu aja. Iya. Ya nggak apa-apa sih, itu namanya passion dan dream bagi seseorang. Terus akhirnya pas lagi kayak gitu di sudut lain itu DGP-nya juga si S sama si Neo lagi ngobrolin juga kan. Jadi gimana nih cara buat tahu itunya, soalnya kan nanasnya itu kan kayak bom waktu gitu kan, yang ada sumbu kabel warna merah sama kabel warna biru. Nah salah satunya harus dipotong kan. Ya pokoknya tipikal bom waktu lah ya di film-film gitu kan. Gue lagi mikirin gitu, gimana caranya buat bisa tahu kabel yang mana yang harus dipotong gitu kan. Nah lagi kayak begitu, tiba-tiba Cirami langsung kayak datang duar gitu kan. Saatnya voting sementara. Di sini dikasih lihat lah votingnya, bahwa masing-masing hampir semuanya kecuali Keiwa mendapatkan satu votingan, dan itu jadi ya masih fasih ya, masih nggak tahu kelihatan siapa sih Deza Star-nya gitu kan. Tapi
setelah baru kayak begini, baru aja gitu kan ngomongin begitu doang, langsung dapat telepon lagi kan si Raminya, langsung kayak kita sudah menemukan Yamato lagi gitu. Dan di sini gue langsung kayak mikir gitu loh, ini kok kayak buat investigasi mencari Yamato dan tetek bengek lainnya harus dari DGP-nya gitu loh, Bang. Sedangkan si pesertanya tuh nggak ada usaha buat mencarinya sama sekali gitu loh. Jadi kayak terlalu laid back banget sih menurut gue gitu game ini gitu. Walaupun padahal pas lagi yang gamenya ngejar-ngejar si S, si ininya suruh ngejar-ngejar ya kan. Iya. Dan iya, tapi di situ juga ini sih benar trupnya yang ngejar-ngejar, apa sudah ketahuan nama trup baru dikasih tahu juga sih sama sih. Ya, makanya tapi jadi kayak apa ya udah di provide lah gitu, tapi kan masalahnya tuh ini tuh kan dikejar waktu gitu ya. Kayak kok player-playernya malah Kamen Ridernya pesertanya tuh malah cuman ngobrol santuy, bonding time. Ya ada yang mikirin, tapi kayak cuman sisanya yang cewek-cewek malah bodo amat gitu, malah cuman ngobrolin mereka satu sama lain lah, gosip lah intinya gitu kan, nungguin kabar lah ya. cuma gitu doang ya. Gue langsung kayak dalam hati, mending untung lu ketemu, kalau misalnya kagak ketemu sama DGP-nya meledak duluan itu Sarah. Iya, mendingan buat gua Sarah daripada meledak ke Mananas. Nah terus akhirnya udah tuh kan, mereka baliklah ke tempat di mana Yamato ditemukan kan. Biasa scene battle epic seperti biasanya lah ya. Di sini si Keiwa-nya berperan besar gitu kan, set ngancurin truk truk buahnya gitu kan. Dan si Keiwa sama si S, dan sedangkan si Neon sama Sae gitu kan. Nah si Keiwa dan S tiba-tiba langsung kayak ketemu sama si Azuma. Di sini Azuma udah kayak punya resolusinya dia sendiri lah, dan punya menerima gitu kalau dia bakal jadi Yamato. Dan udah mantep lah. Dia jadi Yamato udah kayak infeksi lah gitu kan, udah infeksi, tangannya udah mau jadi Yamato gitu kan, dan bakal Yamato Rider itu gitu kan, Yamato bakal. Akhirnya di situ kayak udah gelut tuh, tadinya masih 2 lawan 1, cuman si S kayak nyuruh Keiwa buat kayak, udah Keiwa lu cari si si Yamato yang megang nanas gitu kan, karena kan bomnya nanas, jadi harus diincar Yamato yang megang nanas juga. Nah si Keiwa udah pergi, sedangkan mereka berdua, si S dan si Azuma tuh battle one by one lah. Di sini battlenya epic banget sih, dan kelihatan banget dari segi power, kelihatan banget Azuma si Bafa itu menang telak lah, karena sekali pukulannya tuh kayak gitu langsung kepental lah, sekali tendang kepental gitu. Tapi dari segi taktik battlenya itu dan kayak kelincahan itu Gits masih menang gitu loh. Jadi kayak jarak jauh gitu kan, terus juga pakai intrik-intrik ini itulah gitu kan. Mereka berantem terus gitu kan sampai sore tuh pokoknya intinya gitu kan. Sampai sore intens banget, itu keren banget lah battlenya lah di situ. Nah pas lagi battle begitu, tiba-tiba ini si Jin kan lagi nonton tuh, wah seru nih, gini dong battle nih antara Kamen Rider gitu kan. Tiba-tiba si Beroba datang ke ruangannya si Jin gitu kan, kayak wah asik banget nih nonton sendirian, ikut dong gitu kan. Tapi si Jin langsung kayak nodong pistol gitu kan, ngapain lu kesini lu, ini venue buat para supporternya Kamen Rider, bukan buat supporternya Yamato gitu kan. Lu nggak ada hak di sini. Oh bentar, gue di sini udah punya hak sekarang, karena gue juga sekarang jadi supporternya seorang Kamen Rider gitu. Dan langsung kayak, hah Kamen Rider? Emang lu nge-support siapa gitu kan, kata si Jin. Si Beroba langsung kayak ngomong dan ditunjuklah si Bafa gitu kan, si Azuma kan, langsung kayak menarik. Si Jin langsung kayak bukannya kayak bukannya kayak kaget, malah kayak menarik gitu kan. Mungkin emang ya
dari sisi supporter sih lah ya, bukan dari Nah, dari sisi penonton lah. jadi Emang kan tujuannya hiburan bukan ini kan. iya, jadi semakin panas tuh ya malah semakin menarik, emang begitu Seru kan. lah. Ya kita Heeh. penonton juga kan nyarinya juga yang panas-panas gitu kan, yang seru-seru Heeh. scene-nya gitu. Semakin banyak konflik semakin bagus nih cerita gitu kan. Heeh. Nah, terus sedangkan akhirnya balik lagi nih si Kewa nih. Si Kewa kan tadi kan masih ngejar-ngejar tuh. Ngejar-ngejar lah itu, dan dia ngebantuin ini apa? Ngebantuin si Sae sama Neon kan, si Lopo sama si Nago. Di situ ketahuan nih yang itu Yamato megang nanasnya gitu kan. Wah ketahuan, wah sini lu jangan lari, ya dikejar-kejar, ditebas-tebas gitu kan, dikejar-kejar tapi lincah gitu kan, dan akhirnya kayak berhasil sembunyi gitu kan si ininya apa namanya, si siapa, Siapa? Yamato yang megang nanasnya. Yamato. Oh, yang Ah, megang nanasnya dia lari. dia kayak sembunyi di dalam pabrik gitu kan, Gedung ya kan langsung dikunci dari dalam. dikunci. Iya, nah di situ si Kewa udah kayak udah persempak gitu kan, dengan tata krama, ditebas-tebas pakai ninjanya, dual sword ninjanya itu nggak bisa, akhirnya langsung kayak udah sini lu apa, gue minjem ini dulu ke zombie bakal gitu kan, pakai gergajinya langsung dirobek gitu kan. Wah bener kebuka tuh. Di situ udah nggak babi bu langsung pokoknya tampol tebas langsung finishing. Nggak pakai apa ngobrol sama sekali gitu kan. Udah di situ juga gelagatnya Kewa kelihatan banget, buru-burunya gitu kan sama kesalnya gitu. Jadi di sini scene ini sih gua keren gitu menurut gua, dan cocok lah gitu ya, walaupun kayak Terus iya, terus diliatin juga itu kan si Kewanya udah nggak senaif kemarin. iya bener-bener udah gercep lah intinya malah gitu. Dan bener kan setelah meledak akhirnya ini kelihatan itunya apa namanya, kabelnya gitu loh. Kabelnya, iya. Setelah Yamatonya meledak kabelnya kelihatan dan ternyata yang merah gitu kan. Atau bukan hint lagi tapi jawaban ya. Setelah itu langsung buru-buru dong balik ke tempatnya si Sarah, buru-buru lah dipotong gitu kan kabel merahnya, pas banget di satu ya, biasalah dramatis gitu kan. Kayak film-film pas di tepat detik ke 1 atau 2 gitu kan dipotong, bener udah akhirnya hari udah malam, udah kagak ada yang meledak sama sekali, udah deh. Langsung pada tenang lah itu. Si Neon juga sampai lemes dengkul. Tapi di satu sisi ada yang masih belum lemes coy. Si bapak masih sama si S masih berantem, soalnya nggak ada tenang-tenangnya. Dari siang anjay. Iya di situ kan gelut terus tuh sampai malam tuh. Dan sampai malam gelut ya, akhirnya si bapak kayak apa, overheat gitu kan, dan juga udah overload gitu, jadi kayak udah apa nggak kuat lagi, akhirnya cast off lah, udah balik jadi manusia lagi gitu kan, nggak berubah. Dan di situ kayak udah lu pokoknya lu ngapain gitu kan, ngalangin kita, pokoknya gue punya alasan gue sendiri gitu kan, dan pokoknya lu lihat aja lu hits, gue bakal ngalahin lu gitu kan. Udah dia pergi gitu. Terus di situ di sisi lain ada yang ini laporan ke Niram, si apa sekretarisnya bilang nih gimana nih gitu kan. Si Bava masuk lagi gitu kan, ternyata ada campur tangan supporter ya kan. Terus katanya kalau misalnya emang campur tangan supporter bakalan ribet nih, apa gue yang turun tangan aja kata si Niram kan gitu kan, biar kelihatan kalau apa dia juga pengen ngerasain realitas dari dunia ini. Maksudnya realitas dunia ini gue juga agak ngerti sih apa. Iya, di sini jadi kayak kesannya itu bahwa dunia ini tuh dunia artifisial gitu, kayak buatan gitu kan. Cuman ya lihat nanti aja dulu ke depannya gimana. Artinya bakalan benar entah. Iya.
dunia ini emang dunia normal, cuman DGP itu adalah suatu entitas yang lebih kompleks, atau emang di dunia buatan DGP gitu. Terus habis itu ya kan, ternyata langsung diliatin di situ si Sae lagi megang kartu, dan itu ya kartunya udah kelihatan lah, lambangnya lambang disaster. Aduh, gue rada empet sih langsung dikasih tahu di sini itu disasternya siapa. Iya bener, padahal kayak masih, jujur loh gue kayak masih meraba-raba loh, ini sebenarnya siapa sih disasternya gitu, walaupun emang gitu kan kemungkinan besar bahwa itu adalah si Sae gitu kan, tapi kayak orang-orang kayak ini cerita tuh sebenarnya masih bagus, karena gue masih mikirnya tuh sebenarnya tuh malah berharap kayak si Neon gitu kan yang emang bakalan jadi disasternya, tapi ternyata itu adalah si Sae, dan langsung dikasih tahu gitu aja ya. Iya, langsung dikasih tahu ya. Langsung terus diliatin kan di situ, ternyata ya missionnya cuma begitu doang, bener, missionnya cuma ngelempar bom ke peserta DGP doang. Iya, udah gitu doang kan, dan udah dilakuin di pertama tadi, udah kelar kali doang gitu kan, dan udah deh akhirnya setelah itu kelar, dan ya seperti biasalah rulesnya muncul lagi, Disaster harus melancarkan misi rahasianya yang didapatkannya gitu. Jadi selama ini tuh saya itu mempunyai sebuah misi rahasia di setiap stage gitu kan, cuman cuman di sini kayak nggak kelihatan selama ini kayak nggak terlalu kelihatan, kecuali yang pertama doang ya, soalnya di pertama kan kelihatan geragasnya gitu kasar, ngedorong Kewa yang awal kan. Terus yang kedua kayak geragas gitu kan, langsung buru-buru. Sedangkan kayak itunya di ronde 2 dia kelihatannya malah sportif banget gitu, maksudnya ngebantuin Kamen Rider banget, pihak Kamen Rider kelihatan ngapa-ngapain gitu. Jadi ya udah gitu aja gitu. Sudah gitu, sudah deh episode ini kelar, dan di sini kayak gimana ya, makin banyak ininya ya, banyak intriknya di sini. Dari sisi DGP ataupun dari sisi Jamatonya, iya ya mudah-mudahan akan seru lah. Cuman ya gitu sih, agak-agak disesalkan aja, gak disayangin gitu loh, disasternya tiba-tiba udah muncul, udah dikasih lihat gitu, walaupun emang sih kalau kita ngelihat dari preview selanjutnya, kenapa sengaja dikasih tahu itu adalah untuk nge-build up episode selanjutnya gitu kan. Cuman ya episode selanjutnya kita obrolin minggu depan aja. Iya, terus ini juga ya gimana ya, kemarin padahal si Daichi aja kemarin yang belum diliatin, malah itunya backgroundnya langsung dikeluarin kan. Iya, kita nggak tahu backgroundnya apa langsung dikeluarin. Ini saya udah bisa diceritain ya, udah ada peningkatan lah dikit mah. Tapi ya gitu, udah dapat background cerita, romannya sih romansa bakal nggak bakal muncul lagi dalam waktu cepat. Bakal sudah selesai roles-nya gitu. Kebiasaan cerita Jepang gitu ya, sebelum ke ngilang gitu atau mati atau kedis, biasanya flashback dulu. Iya, dikasih tahu dulu cerita itunya gimana gitu kan, biasanya gitu. Makanya ya, tapi ya sudahlah ya, setidaknya jadi nggak ada plot hole, nggak ada yang penasaran sama karakternya saya lagi gitu kan. Terus di sini juga diliatin tuh si Jin dengan tembakannya anjay. Tembakannya ya bermotif sekali. Kayaknya bakalan dijual lagi. Dan bahkan kemungkinan bakal ada Kamen Rider baru lagi. Kamen Rider Supporter. Supporter Sasuga. Ntar ngasih buff aja. Kelakuan jualan terus. Gitu
Jadi Jangan. udah sampai Udah. situ saja coy. Jadi Ah, episode kali ini mungkin gitu aja kali ya. ah, ah, Ya kalau dari serunya sih ya seru gitu ya. Cuman lumayan. masih untuk battlenya masih oke sih. Ah, Pokoknya Blitz selama ini nggak ada masalah sih dalam scene battlenya. Kita Ah. aman banget gitu sama scene battlenya. mantap lah. Makanya nggak banyak kritiknya, malah nggak seringnya Mm-mm. inian. Iya, makanya kan sedangkan ya udah gitu aja. Battlenya keren. Ah. Nah, terus sedangkan dari segi ceritanya untuk saat ini sepertinya kayak lebih agak diperpanjang ya, karena Mm-mm. harusnya gitu ya, kayak stage ini tuh sekarang udah bisa kelar gitu loh, tapi dibikin kayak dua second half first half gitu, dua Iya. bagian gitu sama besok lagi gitu. Jadi kayak Um, mungkin memperpanjang cerita doang sih, tapi ya sudahlah ya, kita lihat saja. Semoga sudah lah. besok semoga besok lebih apa ya namanya ya, lebih bagus lah gitu loh konfliknya gitu. Soalnya ini kan besok hubungan sama Disaster kan. Jadi Mm-mm. ekspektasi kita akan sedikit tinggi untuk episode besok gitu. Mm-mm. Jadi terima Yoi. kasih lah untuk kalian semua yang udah ngedengerin kita dari awal sampai akhir, nyerocos seperti ini gitu kan ya. Yoi, Kalau jangan misalkan lupa. kalau misalkan kalian juga punya ide ataupun opini tentang cerita Gits sekarang ini, bisa lah kita bercerita ya di komentar Di seperti biasa. komentar. Karena Iya, itu juga biar kan rame. dan juga kayak ngebikin kita semangat gitu loh kalau misalnya ada interaksi kita sama kalian gitu kan. Terus jangan lupa juga coy, apa nih coy? Like and share. Sama ini cuy, di seplak ininya, bell notification-nya cuy. Ya betul Ya. sekali. Subscribe-nya juga enggak coy. Yo, iya kan, like and subscribe cuy. Oh, like, subscribe, and share ya Iya. coy. Belnya juga Oh iya. dipencet. Iya. Like and subscribe. Gitu Mas Bro. Jadi kita pamit dulu Mas Bro. Ada kebanyakan meme Mas Bro nih, jadi Mas Bro dia sekarang. Bener-bener emang bagaimana Mas Bro ini. Tapi ditunggu ya itu ya, peserta DGP dengan motif sifat kabur. Nah, gitu juga Mas Bro. Aduh. Iya. Oke, thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Bye bye.